Halo, Om Swastiastu, anak-anak sekalian, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Pada hari ini sesuai dengan jadwal, kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti. Nah, kebetulan jadwal kita pada hari ini bertepat dengan purnama, makanya Pak Guru berpakaian kepura ya, karena tadi Bapak dan Ibu Guru di sekolah itu sembahyang bersama. Dan Pak Guru harap kalian di rumah juga sudah sembahyang bersama dan membantu orang tuanya. Oke, karena sekarang adalah mata pelajarannya Agama Hindu dan Budi Pekerti, Pak Guru ingin sampaikan juga sedikit apa yang sudah Pak Guru buat. Ini Pak Guru buatkan beberapa slide, yang dimana slide ini Pak Guru berharap dapat mempermudah anak-anak untuk belajar, memahami meskipun itu sedikit. Karena di satu sisi pertemuan kita kemungkinan sampai Desember akan melaksanakan pembelajaran jarak jauh, baik itu secara virtual ataupun bisa dikatakan daring atau offline juga bisa. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Guru berusaha menggunakan slide ya, yang Pak Guru perpadukan dengan video. Tetapi bisa diperhatikan di belakang Pak Guru masih menggunakan background yang masih berwarna ya, karena backgroundnya Pak Guru ini harusnya menggunakan green screen. Nah, tetapi manfaatkanlah media yang ada. Oke. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi di bab 1, yakni tentang materi Atman. Nah, seperti kita ketahui bersama, minggu lalu kita sudah melaksanakan ulangan harian yang dimana menggunakan aplikasi Quizzes. Dan sebagian besar Pak Guru lihat hasilnya bagus. Namun meskipun masih ada beberapa siswa yang memang hasil pencapaian nilainya itu masih kurang. Bukan berarti itu jelek, bukan. Tetapi itulah cara kita mengukur diri kita sendiri, mengukur kemampuan kita. Itu kita gunakan sebagai acuan untuk meningkatkan niat belajar, bertanya, dan lain sebagainya. Nah, karena materi di bab 1 sudah selesai, sekarang kita lanjut pada materi bab 2. Di LKS kalian itu pun sudah ada, di LKS yang ini ya, di kelas 8. Pak Guru berharap semuanya sudah mengambil di sekolah ya. Nah, materi di bab 2 kita akan membahas tentang Saptatimira. Nah, mungkin anak-anak sudah pernah mendengar atau bisa dikatakan ini merupakan bab yang kita bahas tidak asing lagi di telinga kita masing-masing. Kata Saptatimira. Ya, Pak Guru yakin kalian sudah pernah mendengar, entah itu ketika di SD ataupun ketika berdiskusi atau membaca di media sosial. Nah, baik, kita mulai saja Pak Guru perbesar ini. Ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yakni menjelaskan pengertian Saptatimira, yang kedua menyebutkan bagian-bagian dari Saptatimira itu sendiri. Seperti itu. Oke, pernahkah kalian mendengar tentang Saptatimira? Pak Guru yakin pernah. Tapi entah di mana. Entahkah ketika baca di internet, bertanya pada orang tua, atau mungkin ketika di kelas 7 sudah pernah dipelajari, atau sempat membaca. Silahkan dimanapun berbagai sumber untuk belajar itu adalah suatu hal yang baik. Mungkin kita pernah dengar, tetapi belum pernah membacanya, itu bukan suatu yang masalah. Berarti ada nilai plus yang kita dapatkan. Kita minimal sudah pernah dengar. Bagi anak-anak yang sudah pernah membaca, itu lebih bagus lagi. Sekarang kita akan dalami sesuai dengan materi kita pada hari ini. Ayo kita belajar. Oke. Nah, tadi sudah Pak Guru sampaikan tujuan pembelajaran. Ini masalah pertama adalah pengertian. Nah, pengertian Saptatimira itu berasal dari dua kata. Dan berasal dari bahasa Sanskerta atau Sanskrit, yaitu Sapta dan Timira. Yang dimana Sapta berarti 7, sedangkan Timira berarti gelap atau suram atau avidya. Jadi secara tidak langsung dapat kita artikan Saptatimira berarti 7 kegelapan atau 7 unsur yang menyebabkan gelapnya pikiran seseorang. Nah, itu adalah pengertian dari Saptatimira. Sekarang coba kita pikir baik-baik. Kenapa menyebabkan kegelapan pikiran atau menyebabkan pikiran menjadi gelap? Kenapa bukan hal yang lain? Karena kita selaku manusia, kita memiliki kelebihan, itulah bayu, sabda, dan idem. Nah, secara tidak langsung, segala sesuatu itu bersumber dari pikiran kita. Karena sesuatu yang kita pikirkan akan kita katakan. Sesuatu yang sering kita katakan akan menjadi sebuah perbuatan. Ketika engkau atau Anda atau anak-anak sering berkata baik, rajinlah menolong, rajinlah membantu, itu semua yang dikatakan berasal dari pikiran. Biasa kita mengatakan secara tidak langsung, refleks dari badan kita ini secara tidak langsung yang diharapkan adalah dapat membantu orang lain. Tetapi sebaliknya, ketika pikiran kita, aduh saya benci dengan ini, saya tidak suka dengan dia dan sebagainya, akhirnya kita katakan, aku tidak suka dengan kamu.
secara tidak langsung akan menimbulkan sebuah permasalahan. Entahkah kita memukul dia, menunjuk dia dengan cara yang tidak baik, itu merupakan salah satu efek yang ditimbulkan. Semuanya bersumber dari pikiran. Makanya Saptatimira adalah 7 macam kegelapan yang menyebabkan pikiran seseorang itu menjadi gelap. Nah, seperti itu. Nah, seandainya anak-anak dari apa yang sudah Pak Guru sampaikan dan dari juga membaca di LKS-nya, ketika nanti mendapatkan pengertian yang berbeda atau hampir mirip, itu tidak masalah. Karena segala sesuatunya, baik itu pengetahuan, itu berasal dari berbagai sumber. Silahkan baca di internet, silahkan bertanya pada orang tua, bertanya dengan kakak kelasnya, atau membaca dari buku-buku agama yang lainnya, itu silahkan. Karena di satu sisi, esensinya akan sama, hanya saja cara penyajiannya atau cara mengemasnya dalam bahasanya kemungkinan akan ada perbedaan. Tapi itu tidak akan banyak, hanya sedikit saja. Seperti itu ya. Nah, kita lanjut. Nah, pengertiannya sudah. Sekarang kita bagian-bagiannya. Tadi dikatakan Sapta itu artinya 7, Timira itu kegelapan. Berarti secara tidak langsung bagian-bagiannya ada berapa? Sudah pasti ada 7. Yang pertama itu apa? Serupa. Kedua, Dana. Ketiga, Guna. Keempat, Kulina, Yoana, Sura, dan Kasura. Itu adalah bagian-bagian dari Saptatimira itu sendiri. Nah, pada pertemuan kali ini, Pak Guru tidak akan membahas keseluruhan. Pak Guru hanya akan membahas beberapa dari pengertian masing-masing bagian dari Saptatimira, beserta dengan contohnya. Pak Guru berusaha memberikan contoh yang seidentik mungkin, mendekati apa yang dimaksud dari pengertian itu, sehingga anak-anak bisa memahami dengan mendengarkan dan juga menonton tayangan video ini. Baik, kita lanjut pada slide berikutnya. Nah, yang pertama, serupa. Nah, kalau kita berbicara pengertian yang pertama, serupa, atau mungkin kalau mungkin disamar-samar kita dengar rupa. Nah, berarti hal ini akan berhubungan dengan apa? Kecantikan atau ketampanan. Nah, kecantikan atau ketampanan yang dibawa sejak lahir yang merupakan anugerah dari ide Sang Yang Widiwasa dan Tuhan Yang Maha Esa. Bagi yang mendapat anugerah cantik dan tampan harus bersyukur atas anugerah tersebut. Namun tidak semestinya takabur apalagi dimanfaatkan untuk kepentingan yang bersifat adharma. Nah, adapun pengertian dari serupa ini adalah mabuk atau gelap akan kecantikan atau ketampanan. Sekarang coba kita telaah baik-baik dari pengertian ini. Sekarang kita refleksikan dengan diri kita sendiri. Atau dalam artian kita kaitkan dengan diri kita sendiri. Ketika anak-anak, kita anggaplah pagi hari tadi, anak-anak sudah bangun, bantu orang tua, mandi. Setelah mandi, pakai baju, pasti di depan cermin. Saya sampai ini di depan cermin bagi yang wanita melihat, saya cantik ya. Sudah sisiran, sudah pakai make up dan sebagainya. Kemudian yang laki-laki sampai depan cermin sisiran, pakai minyak rambut, wah, saya ganteng ya. Secara tidak langsung, seseorang itu pasti akan berusaha memuji dirinya sendiri. Minimal di hadapan cermin itu. Nah, kemudian, secara tidak langsung, perasaan atau merasa diri kita cantik karena anugerah beliau, merasa diri kita tampan juga karena anugerah beliau, itu bisa menimbulkan efek yang negatif juga. Karena kenapa? Sesuatu hal yang berlebihan, itu akan menyebabkan diri kita sombong. Makanya ada orang mengatakan, kamu ini sok cantik sekali, kamu ini sok ganteng sekali. Semua itu pasti ada dasarnya orang untuk berbicara. Tetapi di satu sisi, pintar-pintarlah kita membawa diri kita. Jika kita merasa diri kita cantik atau tampan, belajarlah kita untuk menghargai juga orang lain. Karena kenapa? Segala ciptaan Tuhan tidak ada yang sama. Semua memiliki kekurangan dan kelebihan. Ada yang diciptakan ya wajahnya biasa-biasa saja, tetapi memiliki hati yang mulia. Ada yang wajah diciptakan cantik, tapi sombongnya bukan main. Tetapi ada diciptakan dengan cantik, tampan, sudah itu baik, hati mulia, itulah juga bisa dikatakan sebagai contoh. Tapi di satu sisi setiap manusia memiliki kekurangan dan kelebihan. Di sini Pak Guru sudah mengambilkan beberapa gambar dan Pak Guru berharap bisa merefleksikan atau menggambarkan sedikit tidaknya dari pengertian atau contoh dari bagian pertama dari Saptatimira, yaitu serupa. Nah, lihat gambar di depan. Ada dua wanita yang sedang berdiri menggunakan pakaian oranye. Kira-kira wanita ini sedang kontes kecantikan atau apa? Pasti sudah ada yang berpikir, Pak, di belakangnya ada tulisan Bareskrim. Nah, secara tidak langsung ini adalah tahanan. Bayangkan wanita secantik-cantik